Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang proposal dan juga rencana usaha bisnis kami, yaitu pisang smoothies madu jahe. Dan di sini kami dari kelompok 11 ada beberapa anggota, ada 5 orang, ada Jonathan Mondo, Gabriel Lintong saya sendiri, dan Immanuel Mimin, Diki Darmawan, Kefas Alfa Prasetya, dan juga mungkin saya akan membuka video kami pada hari ini, dan saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman dan rencana bisnis kami ini. Kenapa kami membuat usaha bisnis pisang smoothies madu jahe? Karena untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat dalam gizi makanan, karena di sini pisang smoothies madu jahe juga sesuai dengan pada saat ini pandemi COVID-19, yaitu memenuhi kriteria gizi yang ada. Dan teman-teman mungkin untuk profil organisasinya kami berjalan di jenis usaha kuliner, dan rencananya juga kami akan membukanya di Kota Salatiga. Dan juga mungkin selebihnya nanti teman-teman saya yang akan menjelaskannya tentang strategi bisnis, baru juga ada rencana analisa operasional, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin lanjut saja. Halo, saya Diki Darmawan dari kelas manajemen dan bisnis NIM 68 2018 227. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi usaha dari kelompok saya. Ada pisang smoothies madu jahe. Pisang smoothies madu jahe merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan sehat. Dalam menyikapi pola kehidupan baru atau new normal di situasi pandemik ini, pisang smoothies madu jahe digagas demi menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencukupi asupan gizi dan juga makanan sehat, sehingga masyarakat dapat menjaga sistem kekebalan tubuhnya dan teruntuk meminimalisir dampak dari situasi pandemik ini. Dalam konsep bisnis pisang smoothies madu jahe, tentunya yang akan kami tekankan adalah kualitas produknya, baik dari proses produksi hingga proses pengemasan, yang akan kami jamin kualitas produknya sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun bahan-bahan yang akan kami gunakan atau bahan pokoknya merupakan pisang, jahe, dan juga madu. Untuk mewujudkan bahan-bahan yang higienis dan juga aman untuk dikonsumsi, kami akan bekerja sama dengan petani dan juga pasar tradisional setempat, sehingga barang-barang atau bahan-bahan yang akan kami gunakan dapat kami sortir terlebih dahulu dan dapat menciptakan produk-produk yang sesuai atau yang sehat sesuai dengan produk yang kami gagas atau kami inginkan. Dengan konsep sedemikian, kami yakin kami dapat menarik animo dari masyarakat setempat, sebab dalam situasi pandemik ini masyarakat tentu membutuhkan makanan sehat yang tentunya mengandung tinggi gizi dan juga makanan-makanan yang dapat membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam menjaga kesehatan di situasi genting pandemik COVID-19 ini. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Perguru Sadi Putramudo, NIM 68 2015 607. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perencanaan. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. 1. Rencana jangka pendek. Usaha bisnis pisang smoothies madu jahe ini kami rintis bertujuan untuk menambah pengalaman kerja kami di era new normal.
di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Bagian 2, rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi para pengusaha muda yang sukses. Selain itu, strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami akan rajin melakukan promosi mengenai usaha kami, baik dari suatu orang ke orang lain, mulut ke mulut lain, atau iklan radio, media online, maupun media yang lainnya. Rencana yang ketiga, jangka panjangnya. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih menjaga dan juga meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Dan tidak lupa untuk tetap membangun jaringan yang luas, contohnya seperti membangun kafe tempat untuk santai-santai nongkrong anak-anak muda, dan franchise agar usaha yang kami jalankan ini dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Lanjut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang analisa pasarnya. Analisis pasar dan pemasaran usaha pisang smoothies madu jahe kami ini. 1. Target penjualannya. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan dan di pinggir-pinggir jalan utama seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat yang menjadi target pasar kami, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua, sasaran konsumen. Sasaran konsumen kami dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli yang kami tuju yaitu mencakup semua kalangan, ya, baik kalangan bawah, kalangan menengah ataupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Kami harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Kami jual dengan harga kisaran Rp8.000 per mangkok atau per pieces, ya. Terima kasih, itu saja yang saya jelaskan. Selamat sore. Selamat malam teman-teman dan juga selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Immanuel Hamimin, NIM 68 2017 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis yang kami lakukan untuk usaha bisnis kami. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian rencana strategis. Jadi rencana strategis menurut para ahli adalah suatu proses manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan. Program dalam hal ini program-program bisnis kami begitu, dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama dalam jangka waktu, baik jangka waktu pendek, menengah maupun jangka waktu yang panjang. Itu menurut pendapat para ahli. Hasil keluaran dari proses tersebut adalah rencana atau keputusan strategi.
rencana strategi ini dirancang untuk mencapai tujuan bisnis atau usaha yang luas. Ada kaitannya dengan usaha kami begitu. Baik, saya langsung aja. Ya, kita mempunyai suatu usaha di sini, yaitu usaha mengenai pisang smoothies madu jahe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana strateginya. Adapun strategi pemasaran, khusus strategi pemasaran yang saya akan membahas, yaitu strategi pemasaran yang kami lakukan adalah kami lebih memfokus kepada strategi bagaimana kami mempromosikan pisang smoothies ini pada kalangan publik begitu, ke masyarakat umum. Yang pertama, kami menyediakan menyediakan media untuk mempromosi, yaitu media banner. Yang satu media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi kita berusaha untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan melihat dan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli barang usaha kita, yaitu pisang smoothies madu jahe di tempat kita. Ya, baik. Saya Kevas Alfa Perstian dengan NIM 68 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rencana operasional di bidang produksi pisang smoothies madu jahe ini. Dalam rencana operasional terkhusus di bidang produksi dibagi menjadi 2 perencanaan, yaitu rencana tetap dan sekali pakai. Nah, untuk penjelasannya, di mana rencana tetap itu adalah rencana yang dilakukan selama bisnis ini berdiri, selama badan usaha ini berdiri. Nah, jadi bisnis ini menggunakan rencana tetap di mana adanya kebijakan untuk penggunaan atau pengadaan alat-alat produksi yang bermutu tinggi dan sudah food grade. Jadi kami mengedepankan setiap alat-alat atau penunjang produksi semuanya itu harus keadaan baik dan berkualitas tinggi. Jadi kita tidak mau menggunakan alat-alat yang biasa-biasa saja, bahkan yang bisa menimbulkan masalah ke depannya. Jadi produksi harus menggunakan alat-alat yang baik. Selanjutnya, adanya juga untuk prosedur produksi yang harus ditaati oleh setiap bagian-bagian atau pihak-pihak yang melakukan produksi secara langsung, baik salah satunya menggunakan sarung tangan untuk dalam proses produksi, dalam proses pembuatan minuman atau makanan tersebut, juga menggunakan pakaian khusus, bahkan menggunakan masker supaya kehigienisan dari produk itu tetap terjaga dan sampai kepada pelanggan dalam kondisi yang baik dan sehat, aman untuk dikonsumsi. Lalu untuk rencana sekali pakai dalam badan usaha, terutama di bidang produksi ini, yang pertama adanya kita akan melakukan produksi dengan jangka waktu tertentu seperti saat ada promo atau program tertentu. Jadi kita produksinya hanya terbatas entah itu dalam per hari dibatasi produksinya ataupun dalam masa promosinya. Jadi kita tidak memproduksi produk yang sama untuk kuantitas yang besar karena adanya program atau promo tersebut. Ataupun rencana sekali pakainya itu adalah pengadaan produk yang itu tidak berjangka panjang. Jadi kita hanya pengadaan produk dalam masa-masa tertentu saja. Misalkan yang lagi tren apa gitu. Jadi kita juga mengadakan saat tidak tren, ya udah kita tutup lagi. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang penting juga itu adalah anggaran untuk mempersiapkan alat-alat produksi tentunya. Jadi anggaran itu akan dirancang di awal sehingga pengadaan produksi itu dapat sekali dianggarkan dan dapat memenuhi setiap alat-alat atau penunjang dalam proses produksi. Demikian untuk penjelasan mengenai perencanaan operasional di bidang produksi.